Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Hai teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai periodisasi arsitektur Indonesia. Hehehe, namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jufrianto. Nama saya Ahmad Rosyidin Alimsyah. Nama saya Makfirah. Nama saya Sarah Zafira Hidayat. Hasil karya para arsitek dari masa ke masa merupakan sebuah karya besar yang mencerminkan sebuah peradaban dan menjadi saksi sejarah bagi suatu bangsa. Nah teman-teman, di Indonesia sendiri, secara garis besar, perkembangan arsitektur dibagi menjadi 5 periode. Adapun 5 periode tersebut yaitu periode pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Periode kedua, 1960 sampai dengan 1970. Periode ketiga, 1970 sampai dengan 1980. Periode keempat, 1980 sampai dengan 1990. Periode pertama berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Periode ini ditandai dengan munculnya kota satelit Kebayoran Baru di Jakarta oleh Ernst Susilo. Periode ini berlangsung setelah kemerdekaan hingga tahun 1960. Arsitek generasi pertama mendominasi periode ini dengan pengaruh kuat dari aliran Delft. Beberapa arsitek yang muncul dan berkarya pada periode ini adalah: yang pertama, Ernst Susilo dengan karyanya Perencanaan Kota Satelit Kebayoran Baru pada tahun 1948. Yang kedua, Lim Banji pada tahun 1932 sampai dengan 1964 di Semarang. Yang ketiga, Suhamir, akan tetapi sayang tidak didapatkan informasi tentang karya beliau. Yang keempat, Sudarsono dengan karyanya Tugu Monumen Nasional atau yang lebih akrab kita sebut dengan Monas, Jakarta. Yang kelima, F. Silaban dengan karyanya SPMA Bogor tahun 1951, Bank Indonesia Jakarta tahun 1958, Markas Besar Auri Jakarta tahun 1958, dan Masjid Istiqlal tahun 1965. Ini merupakan salah satu contoh bangunan pada periode pertama, yakni Masjid Istiqlal oleh F. Silaban pada tahun 1965. Periode kedua. Periode ini berlangsung pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Periode ini dipelopori oleh generasi arsitek kedua Indonesia, yaitu Soehartono atau anak Susilo, Hasan Purbo, dan Ahmad Neumann. Secara makro, merupakan periode pembentukan pendidikan arsitektur di Indonesia, seperti Hasan Purbo di Institut Teknologi Bandung, Soehartono Susilo di Universitas Parahyangan Bandung, dan lain-lain. Terdapat sesuatu yang penting yang terjadi pada periode kedua ini, yaitu kembalinya para arsitek muda dari pendidikan, dan ITB menghasilkan lulusan pertama yang kemudian menggerakkan arsitektur pada periode ini. Arsitek muda ini kemudian bergabung sebagai generasi kedua arsitek Indonesia. Beberapa dari mereka yang tersebut dalam periode ini yaitu: yang pertama, Soejodi yang karyanya Konevo, MPR atau DPR Jakarta, dan Han Awal dari TU Berlin pada tahun 1960. Yang kedua, Soewondo Bismo Sutejo dari TH Hannover pada tahun 1961. Yang ketiga, Jauhari Sumintarja dari Sekolah Arsitektur Stockholm, Swedia pada tahun 1960. Yang keempat, Hasan Purbo
Suhartono Susilo, Siddhartha, Pramono Atmadi, Zainuddin, Kartadiwirya, Wastu Praganta, Johan Silas, Deni Suworo, Slamet Wirosanjaya dari ITB. Contoh bangunan periode kedua yaitu Gedung MPR atau DPR yang dibangun oleh Soejodi Wirjoatmojo. Periode ketiga. Periode ini berlangsung antara tahun 1970 sampai dengan 1980 yang ditandai dengan munculnya Orde Baru dalam politik Indonesia. Pencanangan Pembangunan Nasional Berjangka atau PELITA yang dibuat penguasa politik pada saat itu membuat iklim rancang bangun bergairah kembali. Periode ini merupakan puncak karya dari generasi kedua seperti yang pertama, Han Awal dengan konsep Tower in Park pada Kompleks Universitas Atmajaya, Jakarta. Yang kedua, Soejodi, Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta, Kedutaan Prancis dan Sekretariat ASEAN. Yang ketiga, Slamet Wirosanjaya yang dikenal sebagai landscape handal. Yang keempat, Jauhari Sumintarja yang menerbitkan buku Kompendium Sejarah Indonesia. Contoh bangunan pada periode ketiga yaitu Tower in Park pada Kompleks Universitas Atmajaya, Jakarta yang dibangun oleh Han Awal. Periode keempat yang terletak pada tahun 1980 sampai 1990. Periode ini, arsitek generasi ketiga mencapai puncak karyanya. Proyek-proyek yang ditangani adalah proyek-proyek yang berskala besar untuk pemerintah. Periode ini diramaikan juga oleh para arsitek yang juga merupakan produk kedua pendidikan arsitektur dalam negeri. Arsitek tersebut adalah Joseph Prijotomo, Budi Sukada, Bagus P. Wiryomartono, Baskoro Tejo, dan lain-lain. Kemudian beberapa biro-biro arsitek muncul seperti Biro Arsitek Atelier 6, Gubah Laras, Incona, Tripanoto Sri, Tim 4, Arkonin, dan Paramaloka. Puncak dari karya arsitek pada periode ketiga yang beberapa diselubungi oleh nama besar biro arsiteknya, seperti 1. Atelier 6 dengan karyanya Eksekutif Club Hilton Jakarta, serial Hotel Santika, Gedung STEKPI, Hotel Nusa Dua, dan Masjid Said Naum, karya terbaik Adi Morsid. 2. Tripanoto Sri dengan serial arsitektur keluarga Cendana, Kompleks TMII, Rumah Sakit Kanker Indonesia. 3. YB Mangunwijaya dari TH Aachen Jerman dengan karyanya Perumahan di Kalikode. 4. Yogyakarta, tempat ziarah Sendang Sono, Rumah tinggal Arif Budiman di Salatiga. 5. Gunawan Jahyono dengan karyanya Gedung Rektorat UI. Berikut adalah 2 contoh foto pertama, foto kedua, Gedung Ford Foundation untuk ASEAN, dan Tugu Park Hotel di Malang, desain DCM. Selanjutnya, periode kelima. Periode ini berlangsung antara tahun 1990 sampai 2000. Merupakan kondisi kontemporer arsitektur Indonesia dan percepatan peristiwa merupakan karakter yang menonjol pada periode ini. Periode ini ditandai dengan munculnya arsitek muda Indonesia atau AMI, yaitu Sony Sutanto, Marco Kusumawijaya, dan kawan-kawan, dan bergabungnya arsitek periode keempat seperti Joseph Prijotomo dan kawan-kawan. Dalam periode ini, beberapa karya yang menonjol antara lain yang pertama, DCM, yaitu Budiman, Sony, dan Diki, pada bangunannya yaitu Tugu Park Hotel di Malang. Terus yang kedua ada Budi Lim dengan bangunannya yaitu Urban Ville
di Bank Universal Hayamuruk dan konservasi Bank Universal Melawai. Ketiga, ada Tamrin dan kelompok kumuh di gerbang utara ITB. Yang keempat, ada gedung Ford Foundation untuk ASEAN oleh Budiman, Sony, dan Diki. Terus yang kelima ada Rianto, ada kantor Bank Eksim Kemayoran. Yang keenam ada Sarjono Sani di rumah tinggal tusuk sate Pondok Indah Jakarta. Yang ketujuh ada Fuyuan pada rumah pabrik. Kedelapan ada Yori dan Marcoka pada rumah murah swadaya Plan Internasional Kupang. Nah teman-teman, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai periodisasi arsitektur Indonesia. Nah, dari hal tersebut, kita dapat mengetahui perkembangan-perkembangan arsitektur khususnya di Indonesia dari masa ke masa hingga sampai saat ini. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 1. Eits, jangan lupa ya teman-temanku yang baik hati, budiman dan tidak sombong. Like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.